Mas Irwan Musli harus nasihatin Maya supaya stop untuk ngomongin pernikahan saya dengan Maya masa lalu, stop untuk pura-pura jadi yang tersakiti, stop untuk pura-pura jadi yang terzolimi gitu ya. Ini semua butuh jawaban Bunda. Semua menunggu jawaban Bunda. Pertama-tama itu bukan urusanku ya, itu urusan orang tua aku. Jadi aku nggak ikut-ikutan dan aku lagi fokus untuk menjalani hidupku sendiri. Kalau masih ngomongin gitu terus, saya keluarin lagi nanti satu bukti di mana. Masih ada bukti teman-teman ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Siapa nih yang nungguin kasus ini? Yang kemarin kita semalam itu kita upload video horor dulu ya, karena emang sesuai janji aku akan selalu ngupload cerita horor setiap minggu sekali gitu. Nah, buat teman-teman juga yang ingin nge-request aku bahas kasus apa, teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagram aku di sini. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang Ahmad Dhani ya, yang dimana dia akhirnya muncul di salah satu podcast, yaitu Denny Sumargo. Oke, ini seru banget. Tapi saya nggak mau nge-reaction tentang apa sih isi podcast di Denny Sumargo. Sebenarnya saya udah nonton. Tapi kita lihat dari sisi tanggapan aja nih dari para netizen tercinta kita ya. Dan tidak lupa juga kita bakal ngelihat Maya Estianty berstatement. Oke, gak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Tapi sebelum itu aku pengen ngasih tahu kalau aku mempunyai produk namanya keripik pisang, teman-teman. Nah ini, kalau teman-teman yang pengen coba-coba, harganya terlalu mahal ya. Kalau ini udah yakin banget ini ada ukuran besar. Dan ini ada ukuran yang sedang nih. Ya, kalau ini ukuran iseng nih. Kalau kalian iseng pengen nyoba-nyoba, silahkan ambil ini karena harganya tuh murah banget ya. Tapi kalau kalian udah pengennya yang sedang-sedang aja, sukanya ngemil nih, ambil ukuran ngemil. Tapi kalau udah pengen ekstra besar, teman-teman ngambil ukuran jumbo sebesar ini guys ya, FKR Crunchy ya. Kalau kalian penasaran, langsung aja linknya ada di bawah deskripsi ini ya. Udah, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita denger dulu dari tanggapan Feni Rose nih. Perbincangan Ahmad Dhani di podcast Denny Sumargo berharap suami yang lebih baik dari saya ini bisa ngasih tahu mana untuk stop ngomongin masa lalu dan pergibahan soal pernikahan masa lalu. Oke, kita dengerin apa sih yang ingin disampaikan Feni Rose. Setelah menikah dan punya suami baru, kok masih ngomongin yang lama-lama, dan harusnya tuh ibunya Aleldu tuh nggak usah bahas-bahas yang lalu-lalu, karena kan saya juga nggak pernah bahas juga gitu loh kan, selama ini kan nggak pernah bahas gitu. Jadi harusnya nggak usah dibahas. Buat apa dibahas? Orang udah punya suami, udah punya istri masing-masing, harusnya yang lalu nggak usah dibahas ya. Itu apalagi menurut saya konten bahasannya itu unsur gibahnya kuat, unsur fitnahnya juga kuat. Mas Irwan Musli harus nasihatin Maya supaya stop untuk ngomongin pernikahan saya dengan Maya masa lalu, stop untuk pura-pura jadi yang tersakiti, stop untuk pura-pura jadi yang terzolimi gitu ya. Supaya apa? Supaya hubungannya baik. Ya, itu emang video yang tadi aku mau cuplik sih. Tapi yang tadi aku hantarkan itu adalah seputar si Ahmad Dhani bilang kalau anak-anak juga merasa ngomong gitu loh ke bapaknya, dia jangan rame lagi pasca postingan itu. Ada nggak sih videonya? Ada. Oke, boleh coba. Ada. Ini mungkin Ada guys, ada videonya. sebuah pertanda jangan bahas lagi kayak Ahmad Dhani ya, jangan ikut ribut. Tapi sih menarik, kalau menurut aku sih Ahmad Dhani mungkin ada benarnya ya. Ini kan udah 19 tahun berlalu, berarti kalau tarik ke belakang itu artinya tahun 2006. Ada apa di tahun 2006? 2006 itu awal gonjang-ganjing pemberitaan seputar rumah tangganya Ahmad Dhani dan Maya, yang dimana di dalamnya ya udah menyeret-nyeret nama Mulan pada saat itu ya, pemberitaannya seperti itu. 2006 mulai ramai, kemudian 2007 Maya menggugat cerai Ahmad Dhani, 2008 baru diputuskan oleh pengadilan, gugatannya Maya itu dikabulkan dengan hak asuh anak itu jatuh ke tangan Maya. Tapi kemudian Ahmad Dhani mengajukan pokoknya kasasi apa segala macam, sampai akhirnya peninjauan kembali itu di tahun berapa, sampai akhirnya udah tuh tahun 2013. Tapi sepanjang sidang itu terus dilakukan berkaitan dengan hak asuh anak, itu kalau di pemberitaan tulisannya adalah ya Maya
nggak bisa bawa anaknya keluar rumah. Kalau mau ketemu anak boleh, tapi di rumah begitu. Seperti itu gambaran sejarahnya. Saya seperti ahli sejarah ya. Ya, cuman menariknya ketika Ahmad Dhani bilang udahlah nggak usah bahas-bahas seputar pernikahannya zaman dulu gini-gini sih buat si Maya. Aku ingat tahun 2015 itu Ahmad Dhani pernah hadir di podcastnya Deddy Corbuzier, yaitu awal-awal podcastnya Deddy Corbuzier itu 2015, which is itu berarti 9 tahun sesudah kejadian 2006. Ini kan ada nih ya. A deep conversation. Terus apa lagi? Oh, ada lagi. Jadi ada dua. Satu yang pertama sama Mulan. Terus ada artikelnya itu waktu Deddy wawancara Mulan, itu Ahmad Dhani katanya marah. Kenapa kok wawancara Mulan nggak bilang-bilang, nggak ngasih tahu dia dulu. Tapi ternyata habis itu dia wawancara sama Ahmad Dhani. Jadi gimana tuh sebenarnya? Jadi sebenarnya sampai aku setuju ya sama komentar netizen yang berikut nih. Ada komentar netizen, beberapa komentar netizen. Ada satu yang bilang gini, udahlah gitu ya. Udahlah, kenapa nggak bisa menjadi baik aja gitu kan, dua-duanya sudah menjalin. Yuk bisa yuk damai aja kayak keluarga Anang dan Kade. Ya. Gimana caranya coba damai itu? Caranya adalah selesaikan di dalam. Ya, kenapa yang di dalam itu bisa ribut keluar? Ya kan ada bocoran-bocoran halus bukan? Ya sih. Menurut aku sih gitu pengalaman di dunia hiburan. Jadi kalau mau diselesaikan secara baik itu ngobrol aja berempat. Bisa nggak? Bisa nggak ngobrol aja berempat? Ya, biar kompak. Nggak bisa. Oke, baik, kita menuju ke Ustazah Oki dan Khadijah. Kita lihat dulu profilnya berikutnya. Kenapa ini kagak bisa damai teman-teman? Bener banget kata Feni Rose. Karena ini semua dimulai dari media ya. Coba Ahmad Dhani gak nampilin ke media kayak gini, gak akan sepanjang ini kan. Yang awalnya cuma pernikahan jadi perseteruan kan. Ahmad Dhani itu baru lihat sosmed sewaktu Maya podcast. Padahal itu udah lama. Pada saat kejadian terjadi perselingkuhan, wajar toh namanya Mbak Maya masih sakit hati. Tapi kan sejak Mbak Maya udah lama kabur, semua masa lalu itu Viti lama ya, video lama arti Viti itu ya. Keros mantap, nyindirnya tipis-tipis aja tapi nggak enak banget. Ya sindir aja tuh seperti ini. Kalau mau selesain sejarah damai, ya selesain aja lewat dalam, nggak perlu kayak netizen gitu kan. Netizen mah seneng-seneng aja dia, kayak menubrukan ya. Kalimat A sama B itu coba dihantam-hantam teman-teman. Seneng netizen ya. Nah ini teman-teman, ini diupload sama Maya Estianty. Ini yang diinginkan Ahmad Dhani kan. Pasca pernikahan Al Ghazali dan Alsyah, banyak pemberitaan viral seputar Maya Estianty. Banyak pertanyaan dari netizen yang belum terjawab. Akhirnya selengkapnya dijawab di sini, hanya di YouTube Maya Al Dul TV. Dikasih paham. Yuk kita tonton ya. Ada-ada aja ya Bun ya. Jadi pemberitaannya makin kesana makin kesini. Ya nggak apa-apa sih, asal yang bener-bener aja, jangan ngarang-ngarang gitu kan. Coba kita lihat yang ini. Gimana rasanya? Ada yang banding-bandingin itunya bener-bener viral. Ya kita kan nggak nyangka juga gitu loh. Gitu. Nggak nyangka banget sampai. Dan aku juga nggak terlalu ngerti juga kan, pada habis acara 2 hari kan aku pergi ke Eropa. Oh ya benar. Ke Prancis. Jadi aku nggak di sana kan udah lain ininya media sosialnya kan gitu. Ya ini. Jadi Bun, ada yang viral yang harus Bunda jawab. Apa tuh? Iya ini lagi rame banget, rame, hot, panas, apalagi FYP, trending. Ini semua butuh jawaban Bunda. Semua menunggu jawaban Bunda. Oke, ini seru sih. Tapi karena kita fokusnya di sini belum ke Maya Estianty, mungkin tembusin lah guys. 500 like kita bakal nge-reaction Maya Estianty nih. Kalau Ahmad Dhani perlu nggak sih? Perlu nggak deh Ahmad Dhani komen kalau perlu nge-reaction Ahmad Dhani juga di Denny Sumargo. Aku udah nonton teman-teman. Cuma kalau Maya Estianty ini belum. Karena waktu aku tag video ini baru nemu nih. Ternyata dia buat statement yang selama ini aku tunggu-tunggu juga sih sebenarnya. Maya Estianty diam aja. Kenapa Dhani marah ya? Netizen sayang Bunda jadi kebakaran jenggot Dhani ya. Semangat Bunda Maya Estianty. No komen aja Bunda Maya biar gak semakin kesana semakin kesini. Ya, emang ngadi-ngadi ya. Next. Kita udah dengerin tanggapan Al. Ini kontennya L ini Bunda. Sekarang kita dengerin tanggapan dari Dul ya, tentang perbuatan ayahnya ini. Mana? Boleh sedikit responnya untuk perihal yang kemarin itu yang rame-rame yang ayah upload lagi di sosial media.
pertama-tama itu bukan urusanku ya, itu urusan orang tua aku. Jadi aku nggak ikut-ikutan dan aku lagi fokus untuk menjalani hidupku sendiri gitu. Munduran kak munduran. Ekspresinya itu loh. Kayak enak banget gitu ya. Ini L. Bukan aku lah. Ngejar-ngejar aja. Tapi terganggu masih L. Intinya di sini aku udah nonton di podcastnya Denny Sumargo. Al, El, dan Dul tuh sebenarnya mempertanyakan kenapa sih ngupload kayak gini lagi. Itu kan udah masa lalu, kan jadi rame lagi nih kata anak-anaknya. Di situ Ahmad Dhani ngejawab, kalau ini dibiarin nanti makin banyak hujatan ke Safea gitu. Kenapa pas waktu itu kamu nggak ngebela ayah kan? Ya udahlah, lanjut aja dah. Suka-suka Ahmad Dhani lah ya. Dikasih tau anaknya yang bener, gak usah diupload hal-hal kayak gitu, malah diupload. Jadi rame kan ya. Ya, kita lanjut komentar netizen ya. Itu bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Mas Irwan Musri harus nasihatin Maya supaya stop untuk ngomongin pernikahan saya dengan Maya masa lalu, stop untuk pura-pura jadi yang tersakiti. Stop untuk pura-pura jadi yang terzolimi gitu ya. Supaya apa? Supaya hubungannya baik. Kalau enggak, siapa yang mau digituin terus kan? Kalau masih ngomongin gitu terus, saya keluarin lagi nanti satu bukti di mana yang menyebabkan saya menceraikan Maya. Gitu. Jadi selama ini Mas Dhani tuh masih ada bukti teman-teman ya. Dulu belum ada bukti dikeluarin. Nggak terima dia dihujat sendirian ya. Wah. Kalau saya jadi misalnya gini ya. Kalau orang berpendidikan, dia tahu saya menceraikan Maya. Semua orang Islam yang paham fikih Islam pasti tahu kenapa perempuan itu diceraikan, itu pasti tahu sebabnya kenapa. Gak perlu dijelaskan udah. Dan Mas Dhani nggak mau jelasin. Gak usah dijelasin. Karena apa? Karena orang yang pendidikan agamanya mencukupi, paham soal fikih Islam, udah pasti tahu kenapa seorang istri diceraikan oleh suami. Iya, kalau aku dengarkan dari kalimat-kalimat Mas Dhani ini kan Mas Dhani ini yakin bahwa Mas Dhani ini memiliki bukti-bukti fakta-fakta yang bisa menggugurkan semua pembelaan netizen terhadap Bunda Maya kan. Cuma kan yang menjadi perspektifku adalah kenapa Mas Dhani menahan itu semua dan ya baru sekarang lah ada spill-spill dikit. Ya sekarang kan saya sudah selesai kan menikahkan Al kan. Pernah nonton film Godfather nggak? Pernah. Ya kan, Godfather 2 waktu Fredo dibunuh sama Michael Anthony. Ini film apa ya guys ya? Dikira kisah kehidupan dia film kali ya, tapi ya suka-suka Ahmad Dhani pokoknya di sini. Corleone. Iya. Nunggu apa coba? Ini serius banget nih, ada anggota dewan yang berkelakuan seperti ini. Sebenarnya kita rakyat ya, kalau merasa geram dan gak nyaman sama tingkah oknum anggota dewan, kita ini ngadunya kemana sih? Di sini Bapak Ahmad Dhani bilang kalau orang berpendidikan tinggi pasti begini. Justru Pak, kalau orang berpendidikan tinggi apalagi sudah menjadi anggota dewan, harusnya lebih bijak dalam menghadapi masalah, apalagi masalah pribadi. Seberapa jauh yang layak dikonsumsi publik gitu loh. Kalau cara Bapak menghadapi masalah terus seperti ini ya, masalah pribadi Bapak ya, bagaimana kita rakyat bisa percaya Bapak menghadapi masalah yang lebih serius, yaitu masalah negara, Pak? Gitu loh, kami aja merasa Bapak ini nggak bijak dalam menghadapi masalah rumah tangga Bapak gitu loh. Kalau dulu sebelum Bapak menjadi anggota dewan terserah dah. Sekarang Bapak ini sudah menjadi anggota dewan, Pak. Bapak ini menjadi tokoh masyarakat dan contoh masyarakat. Tolong lebih dewasa dan bijak dong, Pak. Terus di sini dia bilang ya, Bapak Ahmad Dhani bilang kalau orang paham agama, paham fikih pasti tahu lah ya kenapa suami menceraikan istri. Gak bisa begitu.
potongan. Maaf banget aku potong. Ini Ahmad Dhani berat ya, bobo agama terus dia. Kalau kalian tahu di video pertama dia yang dia upload ya soal gibah itu dia bobo agama. Di podcast sama aja. Lanjut. Itu Pak, bukan soal agama dan fikih Pak. Kalau Anda menceraikan istri alasannya apa, kita lihatnya bukan dari agama atau fikih Pak. Karena sikap dan kelakuan Anda aja nggak 100% sesuai dengan ajaran agama dan fikih gitu loh. Jadi nggak bisa berpatok di situ. Alasan Anda menceraikan Bunda Maya atau kalian bercerai ya kalian berdua dong yang tahu. Alasan setiap Pak Sutri bercerai kan beda-beda, masalahnya beda-beda. Nggak bisa berpatok, oh pasti ini sesuai fikih, sesuai Islam karena begini-begini. Kagak bisa begitu, orang kelakuan manusianya aja kagak semua ngikutin agama sama fikih. Mana bisa begitu Pak? Terus saya mau bertanya ya Pak ya, dulunya Mbak Mulan Jamila itu diceraikan suaminya atau dia yang menceraikan Pak? Kalau kita disuruh ngelihat agama, ngelihat fikih, berarti kenapa Mulan Jamila dulu bercerai sama suaminya Pak? Alasannya apa tuh menurut agama dan fikih Pak? Orang bercerai alasannya masing-masing aja Pak. Karena Pak Sutri itu sendiri, nggak usah bawa-bawa agama Pak. Kalau kita manusianya problematik Pak, akui aja Pak, problematik aja Pak, gitu Pak. Jangan bikin agama itu jelek gara-gara kelakuan kita Pak. Segala pakai bilang pernah nonton film Good Father nggak apa nggak yang ceritain begini-begini. Bapak pernah nonton film Sound the Ship nggak Pak? Mbak gitu ceritain dari awal sampai akhir mbak. Itulah yang saya rasakan Kacau Pak. Ini. Setiap dengar Bapak bicara, mbak, pengen saya sautin gitu aja udah Pak. Nonton Sound the Ship aja Pak, udah paling bener Pak. Segala pakai kasih saran buat Mas Irwan Musri baiknya begini-begini. Saya aja deh kasih saran ya. Om Irwan Musri, baiknya kagak usah nonton sosmed, kagak usah nonton TikTok terutama berita begini Pak ya, Mas ya, Om. Nggak bermutu, nggak berbobot, life must go on aja, udah berkembang aja dengan sebaik mungkin ya. Stuck di masalah begini-begini ini makin menunjukkan kualitas diri masing-masing ya. Semakin banyak bicara, semakin apa netizen udah paham lah ya. Terus saya mau menyoroti statement Bapak Ahmad Dhani sebelumnya ya. Yang dia mengadukan ke KPAI orang yang membuli anaknya Sapia ya. Terus ada kan dia bilang, ada kan beberapa orang tuh yang latar belakangnya ternyata TKW, ternyata apa pendidikannya rendah, ya udah kita maafin lah apalah. Tapi kalau udah psikolog, udah yang berpendidikan tinggi kita nggak bisa maafin, kita gini. Nggak, pertanyaan gua, Anda ini melaporkan ke KPAI atas dasar Anda seorang ayah sakit hati nggak terima anaknya dibully atau cari sensasi? Karena kalau sakit hati ya sebagai seorang ayah nggak terima anaknya dibully, mau dia berpendidikan rendah, mau dia anak presiden, mau dia presiden Ukraina, mau dia siapa menghina anak, ya udah menghina anak aja, laporin aja. Kagak usah ngelihat dia TKW atau apa, kagak usah ngelihat pendidikannya gimana. Iya kan? Kenapa rasa emosi dan tanggung jawab itu bisa ditolerir, bisa dinegosiasi? Sebenarnya atas dasar apa semua ini atas dasar apa? Apakah ini semua atas dasar sensasi? Oke, mungkin video paginya kita bakal bahas Dr. Lita Gading yang dilaporkan oleh Ahmad Dhani dan gimana sih respon Lita Gading ditanggapi. Sebenarnya kita udah pernah nge-reaction ya Dr. Lita Gading ini ya menanggapi tentang Safea. Kayak Ahmad Dhani ini kesel banget ya sama Dr. Lita Gading. Tapi emang sih di situ kalau kita tonton videonya teman-teman, Dr. Lita Gading itu lebih menyudutkan ke Ahmad Dhani-nya. Mungkin ke Safea-nya, mungkin dia kesel kali ya. Yaudah yuk kita lihat komentar netizen tercinta kita nih. Densu, ngapain juga lo undang ginian? Enak diemin aja, udah biar blunder sendiri. Ya tujuannya kan diundang biar blunder gitu kan. Dan tahu nggak sih di podcastnya Denny Sumargo yang Mia Estianti mau ngucapin selamat ulang tahun itu harus manjat pagar, katanya Ahmad Dhani itu di setting. Dan itu stasiunnya siapa? Silep. Ahmad Dhani berani banget guys membongkar itu salah satu statement yang sangat-sangat mengerikan. Dan kenapa baru dibongkar sekarang nggak dulu? Ya itu sih kesalahan Ahmad Dhani. Akhirnya sekarang jadi bom waktu kan. Kalimat itu akhirnya bisa jadi kayak kita denger aja udah kayak wow sejahat itu. Ya mau ketemu anak harus memanjat pagar. Wow. Nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi. Gitu. Bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Bermula bikin konten di YouTube demi rating, demi viewers, mendapatkan banyak reaksi dari konten kreator dan psikolog. Garis besarnya,
benang merahnya itu dia membela anaknya si Safea, tapi blunder kemana-mana, yang menyerang Bunda Maya, mantan istrinya, akhirnya ikut jadi curhat. Itulah contoh laki-laki yang menggunakan mulutnya daripada akal pikirannya. Ngapain sih? Padahal anaknya baru saja menikah, hubungannya sudah lebih baik dengan mantan istrinya, bahkan dengan si Pak Irwan Musri. Pak D, udah deh, gak usah blunder kemana-mana, gak usah sampai membuka aib mantan istrimu yang sudah bahagia dan jauh lebih baik hidupnya daripada bersamamu dahulu. Kalau memang kamu ingin menyerang psikolog tersebut, ya sudah, gak usah blunder kemana-mana, gak usah buka aib Bunda Maya yang dulu pernah, mohon maaf, tanda tangan karena berhubungan badan dengan laki-laki lain. Itu sudah, tutup lembaran lama. Sekarang Bunda Maya sudah bahagia, sudah fokus dengan hidupnya, dan tujuan hidupnya juga, goalsnya itu jadi wanita yang elegan ya, dan banyak dihormati orang. Dan semua warga Indonesia itu gak buta, gak picek motoi, wis ngerti bagaimana kronologi awal sampai dia seperti ini. Dan saya melihat Bunda Maya tidak pernah ingin meng-up atau curhat atau menjelekkan istrimu yang sekarang. Ini yang saya lihat ya. Bahkan saya juga sering kok lihat konten-kontennya Bunda Maya tidak pernah menjelekkan siapapun. Dia berusaha netral, berusaha untuk berdamai dengan takdirnya. Kamu ini punya anak yang baru saja menikah. Kasihan loh. Mereka ini pengen bahagia, mereka pengen tenang. Kenapa sih harus mengutamakan ego? Itu loh, kenapa egonya didahulukan? Kamu ini seorang bapak-bapak yang umurnya sudah bukan lagi usia-usia yang masa 30 atau masa milenial gitu loh. Stop, redam egonya. Kalau memang ingin membela si Safea, udah fokus ke situ. Jangan blunder kemana-mana. Jangan sampai menguak tabir kehidupanmu yang lalu-lalu. Dan semua warga Indonesia itu sudah tahu bagaimana tabiat Anda. Itu saja. Ya, ini kritikan pedas dari netizen. Saya saranin hati-hati, nanti dilaporkan. Ini bukan dokter ya, jadi aman. Bukan psikolog ini. Ini kayaknya netizennya bukan psikolog nih. Apa jangan ini psikolog lagi ya? Bahasanya bagus ya teman-teman. Yuk kita lihat komentar netizen kita nih atas komentar pedas ini. Ahmad Dhani begini pasti ada sangkut pautnya sama istrinya Muljem. Ada bisikan-bisikan sebelah. Harusnya Bunda Maya yang ngamuk, tapi tetap sabar sampai hari H pernikahan anaknya yang sebenarnya beliau tidak mau lagi berhubungan dengan kalian Ahmad Dhani dan Mulan. Tapi dia tetap menahan egonya dan berusaha tersenyum di depan banyak orang pada saat Al-Ghazali menikah, padahal hatinya itu masih sakit, apalagi ketemu lagi dengan kalian. Ya betul Bun, padahal Bunda Maya nggak pernah itu ngejelekin Ahmad Dhani, ngejelekin Mulan, padahal yang ngebully Safea itu netizen, tapi yang kena sasaran Bunda Maya. Apakah anak Ahmad Dhani cuma Safea? Iya, yang dari Mulan gitu maksudnya, ada ya yang udah dewasa ya. Sebenarnya ada dua, satu lagi ada Safea, satunya lagi saya lupa namanya. Jadi mungkin kayak gitu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kita lanjut lagi mungkin di pagi hari buat ngebahas Dokter Lita Gading. Masalahnya apa? Ya, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga nih buat nemenin kalian nonton, teman-teman bisa langsung aja makan keripik atau mau coba-coba dulu rasanya ya. Rasanya teman-teman bisa langsung, ini ada ziplocknya, jadi teman-teman abis makan ya teman-teman bisa langsung ditutup lagi. Nah ada ziplocknya di sini ya. Ya saya undur dulu, kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye, bye bye. Jangan lupa check out linknya ada di deskripsi. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.